Gempar nih sob, MotoGP 2027 bakalan jadi seperti lebaran MotoGP. Semua mulai dari nol lagi, di mana hanya pabrikan yang tetap pada statusnya. Namun bagi tim satelit itu hal lain. Tim satelit rame-rame mengevaluasi kerjasamanya dengan para pabrikan. Salah satu yang ramai adalah terbitnya Rossi untuk pindah dari tim Ducati ke Aprilia. Tentu saja, ini masih sedikit memiliki bumbu Marc Marquez, di mana dengan hadirnya Marc Marquez, hubungan antara Ducati pabrikan dan Grace ini semakin dekat karena adanya dua saudara itu. Dan tim Rossi seperti layaknya tim luar atau seperti tim tiri, yang membuatnya ingin berpindah ke dalam struktur tim yang lebih Italia daripada hanya pro bisnis dan terlebih pro Spanyol. Namun, dengan berpindahnya tim Rossi, maka ada pergeseran luar biasa di mana Ducati menginginkan kembali susunan grid dengan 8 motor di grid seperti tahun sebelumnya, yaitu Tech3 yang jelas-jelas sudah jadi incaran, dan tak hanya itu, Trackhouse pun menjadi incaran lainnya. Dan hal ini seperti layaknya cerita bersambung di mana Bulega disiapkan untuk Ducati 2027, maka tentu ada kursi yang harus digeser. Jika Ducati tetap mempertahankan Marc Marquez, maka Pecco harus mencari rumah baru. Sejalan dengan rumor Pecco yang dikabarkan akan menjadi bagian dari tim Aprilia melalui VR46. Wah, seru nggak tuh? Dan ada kabar dari Honda yang baru saja lepas dari konsesi sudah stop pengembangan mesin. Waduh, kenapa? Habis dana kah? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Situasi tim satelit MotoGP untuk musim 2027 mulai terasa seperti papan catur besar. Dan salah satu bidak paling menentukan justru berada di tangan Tech3. KTM menegaskan bahwa rencana mereka adalah melanjutkan kerjasama dengan Tech3. Karena kemitraan yang telah dijalin sejak 2019 itu terbukti menghasilkan kemenangan dan podium penting, termasuk dua kemenangan ikonik Miguel Oliveira pada musim 2020. Namun, di dunia MotoGP 2026 dan 2027 sedang bergerak cepat dan penuh tarik-menarik kepentingan. Dan Tech3 kini menjadi salah satu aset paling menggoda di grid. Sejak Hervé Poncharal menjual Tech3 kepada konsorsium yang dipimpin oleh Gunther Steiner, tim Prancis itu tak lagi berada di bawah struktur pengelolaan tradisional. Mereka kini jauh bebas secara visi bisnis dan lebih fleksibel menatap masa depan. Kontrak Tech3 dengan KTM memang masih berlaku hingga akhir 2026. Tapi status baru mereka menyebabkan opsi terbuka lebar. Tetap bersama KTM atau berpindah pabrikan demi ambisi dan stabilitas jangka panjang. KTM sendiri melalui CEO Gottfried Nummister menegaskan keinginan kuat untuk mempertahankan Tech3 sebagai tim satelit. Namun di balik pernyataan rencana A, dia juga mengakui bahwa beberapa bos tim independen lain telah melakukan pembicaraan mengenai potensi kemitraan setelah 2026, tanda jelas bahwa posisi Tech3 sangat diincar. Dalam konteks ini, rumor yang berkembang bukan tanpa alasan. Tech3 bisa saja berpindah ke Ducati. Masuk akal, karena lanskap satelit Ducati semakin berubah. VR46 semakin dekat dengan Aprilia, sebuah aliansi yang terasa alami. Ada dimensi emosional yang tak bisa dikesampingkan. Ducati dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin pro bisnis, mengejar prospek global demi ekspansi pasar, sedangkan Aprilia lebih Italia-sentris, lebih dekat dengan identitas nasional balap negeri pizza. Disitulah misi Valentino Rossi bertemu dengan DNA Aprilia. Rossi adalah ikon Italia, dan bagi VR46, bekerja sama dengan pabrikan yang sepenuhnya mempresentasikan filosofi Italia sangat sesuai dengan arah jangka panjang akademi rider yang dia bangun. VR46 bukan hanya tim, tapi proyek regenerasi pembalap Italia, dan Aprilia adalah pabrikan yang paling memancarkan semangat itu. Jika VR46 benar-benar hijrah ke Aprilia, Ducati akan kehilangan salah satu aset satelit paling pentingnya. Kehilangan itu dalam kondisi pasar pembalap yang makin kompleks akan memaksa Ducati untuk merombak ulang peta satelitnya. Dari sinilah muncul kemungkinan besar bahwa Ducati akan kembali menggunakan 3 tim satelit. Trackhouse Racing yang saat ini bersama Aprilia disebut sebagai kandidat kuat untuk ditarik kembali ke Ducati jika VR46 beralih ke Noale. Trackhouse merupakan tim ambisius dengan kekuatan finansial dan jaringan pemasaran besar, cocok dengan strategi global Ducati di MotoGP.
Jika skenarionya berjalan, Ducati bisa mengunci formasi satelit 2027 dengan Inggris ini, Trackhouse sementara kursi Tech3 menjadi rebutan KTM dan Bologna. Lalu bagaimana posisi Tech3 dalam semua peta ini? Jika Ducati gagal mengamankan VR46, mereka mungkin akan mengalihkan bidikan ke Tech3 agar formasi satelit mereka tetap kompetitif dan lengkap. Sebaliknya, jika VR46 benar-benar bersama Aprilia, maka Ducati justru semakin membutuhkan Tech3 untuk menutup kekosongan. Pada saat yang sama, KTM berjuang untuk mempertahankan aset itu demi stabilitas masa depan di tengah isu keuangan. Meskipun rencana mesin 850cc 2027 telah menunjukkan komitmen kuat untuk bertahan di MotoGP. Di balik semua itu, tampak jelas bahwa kunci peta satelit 2027 terletak pada dua titik, keputusan VR46 dan langkah Tech3. Jika VR46 menyatu dengan Aprilia demi visi kebangsaan ala Italia dan misi pembinaan talenta Rossi, maka Tech3 bisa jadi domino berikutnya. Apakah bertahan bersama KTM atau melebur ke struktur Ducati yang sedang membangun ulang peta satelitnya? Dan ketika Tech3 memilih, seluruh struktur grid 2027 bisa berubah hanya dalam satu langkah. MotoGP sedang memasuki fase strategis, dan apa yang terjadi di belakang layar tim satelit tahun ini berpotensi menjadi penentu wajah kejuaraan untuk 5 tahun ke depan. Berita kedua, ada jadwal dari Ducati nih yang sudah rilis untuk persiapan motor 2027-nya dan siapa pembalapnya. Berita besar datang dari Bologna. Ducati akhirnya memberi gambaran jelas tentang persiapan motor baru mereka untuk MotoGP 2027. Musim yang akan menandai revolusi besar dalam regulasi lebih dari 1 dekade terakhir. Laporan dari Italia mengungkapkan bahwa Ducati menargetkan debut prototipe MotoGP 2027 yang kini dijuluki GP27 paling cepat pada bulan April tahun depan. Artinya, mereka akan menjadi salah satu pabrikan paling awal menguji motor era 850cc. Perubahan menuju era baru ini bukan sekedar penyusutan kapasitas mesin dari 1000cc ke 850cc. MotoGP 2027 akan menghapus perangkat Red High Device, memangkas pengembangan aerodinamika untuk pertama kalinya sejak 2009, dan mengubah pemasok ban dari Michelin ke Pirelli. Kecepatan diturunkan, tontonan ditingkatkan, itu tujuan regulasi, dan Ducati tampak tidak ingin menunggu sampai menit terakhir untuk memahami peta teknis yang baru. Pada akhir 2024, Gigi D'Alicca sempat menyebutkan bahwa Ducati menargetkan prototipe pertama turun ke lintasan dalam tahun kalender ini. Namun, pembatasan regulasi menjelang 2025 memaksa pengujian GP27 baru dibuka pada 2026. Meski begitu, manuver internal Ducati bergerak lebih cepat dari dugaan. Menurut laporan GP One Italia, mereka telah menyusun jadwal. Uji lintasan pertama direncanakan paling cepat April 2026, dengan Michele Pirro melakukan pengetesan awal sebagai pondasi. Namun bagian paling menarik justru bukan soal kapan, tapi siapa. Untuk pertama kalinya, nama Nicolo Bulega muncul sebagai figur sentral dalam pengembangan motor Ducati era baru. Ducati menyadari satu hal penting. Jika MotoGP 2027 memakai Pirelli, maka pembalap terbaik untuk memahami karakter ban itu bukan pembalap MotoGP, melainkan bintang World Superbike. Dan Bulega, juara dunia Superbike, pembalap muda, cepat dan adaptif adalah pilihan sempurna. Ducati memplot Bulega sebagai pemimpin pengembangan GP27 sepanjang 2026, sekaligus membuka jalan baginya untuk mendapatkan kursi balap MotoGP penuh pada 2027. Kontraknya sudah jelas, minimal 3 kali tes wajib dengan GP27, dan kemungkinan bertambah tergantung jadwal balapnya tahun depan. Berdasarkan informasi yang bocor ke media Italia, Bulega dijadwalkan menunggangi prototipe MotoGP 2027 untuk pertama kalinya pada Juni, kemungkinan besar setelah Grand Prix Mugello 29-31 Mei. Uji awal ini akan menjadi momen ketika data ban Pirelli, karakter mesin 850cc, dan arah aerodinamika baru Ducati bertemu untuk pertama kalinya di aspal. Jika skenario berjalan mulus, Bulega akan menjalani tahun terakhir di Superbike sebagai favorit kuat juara dunia sambil perlahan membuka pintu untuk MotoGP. Michele Pirro tetap menjadi orang pertama yang memberi dasar evaluasi GP27, tapi nasib motor era baru Ducati pada akhirnya akan banyak ditentukan oleh pembalap bernomor 11 itu. Gelombang baru Ducati tampaknya tidak hanya soal motor baru, tapi juga soal generasi pembalap baru. Dengan pabrikan lain masih merahasiakan proyek masing-masing dan KTM baru berani menampilkan video mesin 850cc tanpa rincian teknis, Ducati jelas menempatkan dirinya di garis depan persiapan regulasi 2027. Jika April menjadi titik awal GP27, maka Bologna sedang membangun keunggulan bukan hanya lewat kecepatan, tapi lewat kesiapan. Dan ketika tirai MotoGP 2027 dibuka nanti, mungkin kita akan menyaksikan bukan hanya era baru mesin dan regulasi, tapi juga kelahiran era baru pembalap Ducati. Dengan proyek itu, akankah benar Pecco akan berpindah ke VR46 bersama Aprilia? Berita ketiga, setelah keluar dari konsesi, kemana arah pengembangan Honda sekarang?
Honda akhirnya keluar dari status konsesi terdalamnya setelah naik dari peringkat D ke C, sebuah langkah yang menandai berakhirnya fase darurat dalam perjalanan kebangkitan mereka. Namun, perubahan perangkat ini datang bersamaan dengan konsekuensi besar. Mulai putaran pembukaan MotoGP di Thailand 2026, pengembangan mesin RC213V akan dibekukan. Honda tidak lagi bisa memperbaharui mesin kapanpun seperti musim 2025, dan harus mengikuti pembekuan yang sama dengan Ducati, Aprilia, dan KTM. Satu-satunya pabrikan yang masih bebas membangun mesin adalah Yamaha. Sekarang, Yamaha adalah satu-satunya tim dengan peringkat D. Pertanyaannya, kemana arah pengembangan Honda sekarang setelah keluar dari konsesi? Jawabannya mulai terlihat dari komentar Luca Marini. Menurutnya, Honda menyadari bahwa era mesin 1000cc tinggal menghitung hari. Dengan peralihan menuju regulasi MotoGP 2027 yang akan membawa mesin 850cc, Red Heavy Fast dan ban Pirelli menghabiskan anggaran besar untuk motor 1000cc sekarang adalah sudah tidak relevan lagi. Motor 2026 hanya akan menerima sentuhan kecil, sepenuhnya bersifat pemantapan karakter, bukan evolusi besar. Marini menegaskan Honda tidak akan menghamburkan waktu untuk mengejar perubahan besar pada mesin lagi. Fokus utama bukan lagi mengejar kecepatan dari paket 1000cc, tapi menyusun pondasi untuk motor 850cc 2027 sejak awal. Mereka hanya akan meminta detail kecil saat tes Sepang nanti. Setelah sisanya diarahkan ke riset platform teknologi baru yang sepenuhnya berbeda dari spesifikasi saat ini. Dari sisi internal, naik ke peringkat C juga mengubah ritme kerja. Selama 2 musim terakhir, keempat pembalap pabrikan harus menjalani tes tambahan demi mengejar ketertinggalan. Sekarang, kewajiban itu berakhir, dan program pengembangan akan dialihkan kembali ke struktur tim penguji. Bukan kebetulan jika Honda memperkuat tes timnya dengan 2 profil besar seperti Alex Espargaro dan juga Takaaki Nakagami, yang kini akan menjadi tulang punggung evaluasi setiap part baru sebelum sampai ke pembalap utama. Marini mengakui dirinya lega karena Honda kini memiliki program tes yang kuat, dan dia tidak menyesal meninggalkan jadwal tes ekstra yang menguras energi dan waktu pribadi. Beban itu kini berpindah ke tim penguji, sementara pembalap pabrikan bisa fokus pada performa balap, bukan sekedar pengumpulan data. Dengan tidak adanya jatah untuk mengikuti tes Jepang Shakedown, Marini, Joan Mir, dan juga Johan Zarco baru akan kembali mengendarai RC213V pada tes resmi MotoGP 3-5 Februari. Sementara itu, pendatang baru LCR, Diogo Moreira, tetap boleh turun di Shakedown karena status rookie. Jadi, arah Honda kini terlihat jelas. Berhenti bertempur dalam perang yang sudah hampir selesai, dan mulai membangun untuk perang berikutnya. Mesin 1000cc tidak lagi menjadi proyek besar. Musim 2026 adalah masa transisi. Seluruh sumber daya engineering, pengembangan sasis, desain elektronik aerodinamis, hingga pemahaman ban Pirelli akan diarahkan pada satu tujuan, mengubah Honda menjadi kekuatan besar kembali saat MotoGP 2027 dimulai. Bagi Honda, akhir dari konsesi bukan berarti akhir dari perjuangan. Justru ini titik di mana pembangunan era baru dimulai. Mereka bukan lagi pabrikan yang mengejar ketertinggalan 2025. Mereka sedang mempersiapkan senjata besar untuk 2027. Dan jika strategi ini berhasil, MotoGP bisa menyaksikan kebangkitan Honda bukan lewat satu kejutan instan, tapi melalui perencanaan jangka panjang yang matang dan berani. Dan bersama dengan itu, akankah Marc Marquez akan kembali? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.